Russell Wilson ke Giants, menurut gue pasti jadi starter. Kalau misalnya ternyata nanti Giants ambil Shedeur Sanders di pick ketiga, nah itu Shedeur Sanders disuruh belajar dulu. Oh berarti itu yang harapan kita di Steelers kan kayak gitu iya, ya. Mirip-mirip. Ternyata dia Wilson disuruh untuk mentoring dulu. Nah itu. Ke Sanders. Mentoring, terus siapin mental. Karena Iya. main di college football sama NFL ya jauh lebih beda. Jauh banget bedanya. Dan mainnya langsung Giants lagi. Wah, udah gitu medianya di New York tuh keras. Akhirnya Steelers tidak punya QB nih. Aduh, Wilson Bocah. pindah ke Giants. Bahkan beberapa fans Giants sudah mention akhirnya kita juara Super Bowl. Iya sama Musim Russell. depan. Karena Russell Wilson dulu juaranya main di stadionnya Giants. Iya, makanya dia jadinya udah komen, kayaknya kita juara Super Bowl nih, Wilson dateng. Russell Wilson habis deal Giants, dia foto stadionnya Giants sama Jets kan di MetLife Stadium. Dia bilang, saya pernah punya pengalaman di sini. Gila. Ya juara di situ. Juara di situ. Iya makanya jadi buat Giants, fans Giants, selamat sudah dapat Wilson. Itu kalau lu sendiri sebagai fans Steelers sebenarnya seneng gak sih Wilson ini cabut, apa lu menyayangkan juga sebenarnya? Jujur gue agak menyayangkan ya karena mungkin dengan kalau Russell Wilson masih lanjut di Steelers, ya. mungkin gajinya nggak terlalu tinggi kan. Nah jadi ya ibaratnya nih kan kita harus cari QB franchise mengganti Ben Roethlisberger yang udah pergi ya kan, udah pergi lama. Habis itu kan gonta-ganti QB mulu. Nah kalau pakai Russell Wilson kan nggak mungkin jadi franchise QB karena dia udah tua kan. Ya. Nah gue sih pengennya tuh Russell Wilson, kalau bahasa NFL namanya ini bridge QB nih, jembatan QB nih, bridge ini. Jadi tuh kayak QB sementara buat nanti tahun depan ngambil QB muda buat franchise QB-nya ini loh. Nah, dengan Russell Wilson pergi ya sekarang opsi terakhir ya Rodgers yang pasti gaji itu jauh lebih tinggi Daripada Wilson ya. Iya, jadi ya sebenarnya sih mau ambil Russell Wilson atau Aaron Rodgers, ya mereka bakal jadi bridge quarterback buat kita ngambil QB. Nggak tahu di tahun ini atau tahun depan. Gue sih pengennya tahun depan karena tahun depan tuh talent QB jauh lebih bagus daripada tahun ini. Cuman udah banyak di mock draft jadi tuh di NFL dan NBA dan olahraga lain-lain ya. Pasti kan banyak analis bikin mock draft ya kan. Mock draft itu jadi kayak ya prediksi draft gitu kan. Nah, karena kemarin Steelers udah ngasih second round ke Seahawks buat trade DK Metcalf. Nah, banyak yang bilang Steelers ini bakal ngedraft QB tahun ini. Si Jackson Dart dari Mississippi. Nah, kalau pendapat gua kalau misalnya emang nanti Steelers yang ngambil Jackson Dart ya udah mau gimana lagi. Karena kalau misalnya kita ngambil misalnya lah pemain defense gitu. Ini second round kita nggak punya pick apapun. Jadi banyak talent yang sebenarnya talent itu bisa masuk ke Steelers yang bagus-bagus karena kita nggak punya second round. Banyak yang udah diambil sama tim-tim lain. Iya. Jadi ya mendingan ya udah ambil aja QB buat belajar sambil ya siapin mental lah sambil nontonin Rodgers main. Terus kalau udah siap ya udah. Main itu Jackson Dart. Tapi gitu. Rodgers juga belum ada kabar, baru ketemuan doang kan? Iya, jadi tuh kemarin udah ada beritanya Rodgers tuh udah datang ke kantornya Steelers, udah ngobrol sama head coachnya, udah ngobrol sama staff-nya sampai ya 5 jam kalau nggak salah. Nggak ada hasil. Jadi ya katanya belum ketemu jalan tengahnya. Belum ketemu jalan tengahnya gitu. Katanya ada yang bilang masalahnya bukan tentang uang. Masalahnya tentang kayak persamaan visi misi gitulah visi misi gitu. Nah, jadi ya makanya kalau sekarang kalau mau nunggu beritanya Rodgers gak ada gunanya juga nungguin, mendingan cari berita lain aja. Ya bisa jadi memang Rodgers memang nggak masuk Steelers saja musim depan. Bisa jadi Rodgersnya pensiun. Oh. Jadi tuh sekarang kayak Rodgers kayak ya terserah gua mau. Harusnya one season wonder aja sama Steelers 1 tahun aja. Mumpung WR-nya lagi bagus nih di Metcalf sama George Pickens. Bisa aja kebantu tiba-tiba masuk Super Bowl. Iya, siapa tahu kalau misalnya masuk Super Bowl gue juga shock banget ya. Karena ekspektasi gue ya buat musim depan ya Steelers paling ya 9-10 win lagi. Iya. Makanya jadi ya
ya sekarang kalau mau nungguin berita Rodgers maunya kemana ya kayak ya nggak guna juga sih karena ya suka-suka dia. Ya mau udah. dia mau pensiun terserah dia, mau main di Steelers terserah dia juga. Dia suka-suka dia juga udah mau mengamankan legacy dia juga kan. Iya. Ya udahlah jadi santai aja Rodgers juga. Iya, legasinya Iya. juga udah kenceng, udah sekali juara, terus MVP udah 4 kali. Ada tadi ada berita MVP tuh. Kalau Iya. MVP-nya dia kan, MVP-nya Rodgers. Tadi gue lagi lihat juga kebetulan soal MVP Rodgers itu 4 kali ya nggak salah. sebentar tadi mana beritanya? Oh ini dia. Aaron Rodgers kan Mahomes tuh MVP 2 kali 2018 2022. Rodgers itu 4 kali Iya, 2011 2014 2020 2021 di draft tahun 2005. Iya. Round 1 pick 24. Nah, terus dia mecah-mecahin rekor pas di Packers. Nah, jadi ya udah, Iya. jadi karirnya Rodgers tuh udah Wangi lah. udah wangi, udah pasti masuk Hall of Fame. Iya bahkan kalau Rodgers dari Tom Brady aja teman-teman banyak kan Rodgers. Iya, Tom Brady MVP-nya cuma 3 aja. Iya, MVP-nya lebih banyak Rodgers loh. Iya, tapi Mahomes ini bisa berpotensi punya 4 juga nih kalau dia bisa ini ya. Iya, Lamar Jackson juga baru 2 kali, sisanya Josh Allen yang baru pertama kali. Kemarin. Iya, Matt Ryan, wah dulu sempat jadi idola nih. Iya, Matt Ryan tapi ya abis itu belum delit. 23 sedih banget. Tapi bayangin ya, Peyton Manning 2003 ke MVP berarti ada 2 tuh. 2 sama siapa? Sama ya Brett satunya? Favre. Oke, terus habis itu 2004, 2008 5 kali dia. Berarti 5 kali dia 5 kali. juara. 2003, 2004, 2008, 2009, MVP-nya. 2013. Gila. Tapi juaranya 2 kali. Juara Super Bowl. 2 kali. Iya, iya. Terus Adrian Peterson 1 kali. Itu Adrian Peterson, gue inget banget pas dia MVP. Itu musim sebelumnya dia out for season, cedera parah banget. Iya. Terus dia comeback, bikin berapa yards gitu, gue lupa. Langsung menang MVP. Iya, Itu gila ya. gila banget gua. Itu greatest comeback juga tuh. Iya gila sih. Langsung MVP loh habis cedera parah. Iya, iya. Jadi itu tuh buat yang mendewa-dewakan Tom Brady sebenarnya kalau secara MVP sebenarnya kalah sama Peyton Manning sama ini. Dia Sama menang Rodgers. banyak cincin. Cincinnya. Tapi emang kalau individually achievement ya Aaron Rodgers atau Peyton Manning jatuhnya. Iya, cuman kalau ya kan pasti Sepanjang sejarah. cuman kan orang pasti lihat ya kan ya juaranya berapa banyak kan kayak di NBA pasti kalau mau debat-debat apapun pasti ujungnya yang juara paling banyak siapa? Iya. Gitu. Soalnya sulit kalau juara paling banyak tuh Bill Russell banyak. 11, Iya, 11. iya. Jadi bingung juga kalau perbandingannya cincin juara. Iya Emang sih. harus yang menginfluence. Kalau menginfluence Tom Brady jauh lebih dari Aaron Rodgers. Jauh. Cuma jauh kalau pencapaian individual ya Aaron Rodgers Ya, gitu itu. doang. Betul. Iya, jadi kalaupun dia tiba-tiba pensiun nggak main musim depan ya udah terserah dia aja berarti ya. Nggak ngaruh juga dia kalau mau main pun ayo, kalau mau Iya. tapi sayang ya coba main 1 tahun aja Mas Iya, Steeler. karena Ngajarin yang muda. Aduh. Iya karena yang tadi gue bilang mumpung receivernya ada di Cam Metcalf sama George Pickens. Ini udah main loh Rodgers buat lempar-lemparin ke mereka. Asal lempar ketangkap. Iya ketangkep ya udah jadi gimana nih Rodgers mau nggak main di Steelers? Nah, kalau gue Belum sih ada kabar. makanya kalau misalnya ternyata emang Iya. kalau misalnya beneran main di Steelers ya gue mah oke, siap. Cuman ya gue nggak tahu rekor berapa. Jadi gue musim depan ya ekspektasi buat Steelers kayak ya mau rekor berapapun juga biarin aja berapa. Iya. Yang penting harus nge-rebuild timnya. Iya. Nah kalau ngomongin soal lempar-melempar nih, kemarin ada cuplikan Cam Ward nih. Iya. Katanya bagus juga nih, apa prospeknya oke juga. Lu setuju nih kalau Cam Ward kan baca komen, gokil juga nih orang gitu. Iya. Lu setuju nih Cam Ward lumayan oke nih. Kalau misalnya dibandingin sama prospek QB lain kayak Shadur Sanders, Jackson Dart, terus dan lain-lain. Ya. Jalen Milroe, terus Dylan Gabriel, Quinn Ewers dan lain-lain ya. Cam Ward paling bagus. Tapi kalau misal dibanding sama semua pemain, Cam Ward yang nggak paling bagus. Iya. Karena masih ada yang lebih bagus. Nah, cuman kan di pick pertama nih kan Tennessee Titans yang butuh QB kan. Ya harus Cam Ward. Gak ada pilihan lain. Masa pakai Will Levis yang minum kopi pakai mayones? Nggak mungkin. Sanders juga nggak mungkin diambil Titans ya. Nggak mungkin banget. Kalau menurut gue itu lebih nggak mungkin lagi. Lah tapi kan harusnya tadi Sanders mau diambil Knicks kan? Knicks sampai Giants kan? Giants. Nah, Tapi ada Wilson ini. Nah,
Jadi gini, kalau menurut gua Russell Wilson ke Giants menurut gua pasti jadi starter. Kalau misalnya ternyata nanti Giants ambil Shedeur Sanders di pick ketiga, nah itu Shedeur Sanders disuruh belajar dulu. Oh berarti itu yang harapan kita di Steelers kan kayak gitu iya, ya? mirip-mirip. Ternyata dia Wilson disuruh untuk mentoring dulu. Nah itu. Ke Sanders. Mentoring, terus siapin mental karena Iya. main di college football sama NFL ya jauh lebih jauh banget bedanya Dan mainnya langsung Giants lagi. Wah, udah gitu medianya di New York tuh keras. Iya, tapi kalau lu misalkan ya, misalkan lu jadi seorang QB, anggap aja lu QB bersinar nih di college gitu. Lu kalau misalkan disuruh milih tim selain Steelers ya, lu mau masuk kemana kira-kira? Impian lu kayak, gue kayaknya kalau sebagai QB baru gue akan masuk ini lebih oke sih. Misalkan big market atau small market gitu. Kalau gue sih ya pasti kalau jawaban realistis kan ya Chiefs, cuman itu nggak mungkin ya, ya kan. Tapi kalau misalnya dengan kondisi tim yang sekarang, kalau misalnya gue disuruh pilih masuk tim mana? Lu lihat apa dulu, manajemen apa lihat apa dulu? Gue ngelihat komposisi pemainnya dulu sih. Nah, jadi, tapi kan kadang-kadang pemain baru nggak bisa milih tuh. Nah itu. Dia pasti masuk ke tim yang bobrok gitu kan. Nah itu, jadi ya gue kadang juga kalau jadi QB mau lihat coachingnya dulu nih, kayak gimana nih coachingnya. Oh, oke. Nah kalau misalnya itu sih gue prefer masuk ke Giants sih. Ke Giants ya. Iya kayaknya impian semua orang pemain-pemain baru dah. Iya karena Giants tuh pemainnya udah ada Malik Neighbors. Itu udah kemarin rookie season bagus banget. Iya. Coachingnya ya menurut gue ya agak kurang sih, cuman masih bisa lah gitu. Dan chance buat Super Bowl-nya emang sih masih kecil ya kalau di tahun-tahun awal. Cuman kalau buat upgrade offense-nya, kalau misal gue masuk jadi QB Giants ya bisa sih. Bisa ya? Iya bisa lah. Karena juga kalau misalnya langsung masuk tim jago, takutnya nih ekspektasinya terlalu tinggi. Iya. Pressure-nya terlalu berat gitu. Iya, justru kalau lu langsung masuk tim jago malah bahaya. Hancur siapa, nggak bisa tuh banyak kecuali di NBA juga kayaknya langsung masuk jago ke tim jago pressure-nya berat sih. Even Kobe Bryant pun kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi beda hal dengan misalkan LeBron kan. LeBron aja masuk ke Cleveland Cavaliers kan bukan tim jago. Nah, itu. Jadi emang kalau menurut gue sih ya kalau QB jago tuh biar pressure yang nggak terlalu tinggi di awal-awal mendingan masuk tim payah dulu ya. Sebenarnya tuh menurut gue tuh pressure QB muda yang jago itu biasanya dari media, dari eksternal. Iya. Kalau internal kan pasti ini dong support itu orang pasti support buat lebih bagus dong. Iya. Nah cuman ya emang media kan kadang suka ini juga ya, kurang ajar juga kan kalau bikin artikel atau misalnya ada acara interview atau ya kayak ala-ala Stephen A. Smith dan lain-lain gitu kan. Kan kadang kan kayak kritiknya kan bener-bener kayak ini pemain jelek banget soalnya. Set deh, ya kan. Makanya mendingan di tim yang kurang bagus aja dulu. Iya. Karena memang kayak Cam Ward aja masuk ke Titans tuh kayaknya tepat tuh. Iya. Ya walaupun mungkin tidak disokong dengan tim yang bagus ya. Nah, cuman ya menurut gue pressure-nya mungkin nggak segede kalau misalnya dia nanti masuk ke Giants. Iya. Gitu. Mungkin kalau di Giants bisa mentok ya, nggak bersinar malah. Iya, takutnya gitu. Iya. Memang ini itu tuh udah contoh di segala, bahkan di event di sepak bola pun nggak usah basket, di sepak bola juga lu nggak bisa langsung tiba-tiba pasti pengennya masuk mana ya? Real Madrid. Iya. Tapi kan nggak mungkin lu tiba-tiba ucuk-ucuk masuk. Iya. Gitu. Kan starternya di Real Madrid misalnya ada yang pemain bintang, terus masuk kayak gue mau mainnya di starter gitu. Siapa lu? Pemain muda justru bisa jadi mentally down juga loh karena seniornya jago-jago semua. Lu merasa diri lu jago karena di kuliah kan, anjir di atas langit masih ada langit ketemu. Iya, kecuali lu emang bener-bener kayak ya emang dari muda bagus masuk tim senior bagus kayak Messi kan. Lamine Yamal. Nah, Lamine Yamal sekarang kan. Iya, itu beda tuh. Itu emang beda gitu. Jadi kayak one of a kind gitu. Juga Wilson akhirnya pindah ke Giants. Stephon Diggs juga pindah. Akhirnya masuk ke Patriots. Iya. Patriots melakukan pergerakan. Iya. Sebenarnya gini, sebenarnya Patriots juga di free agency kemarin-kemarin juga sempet
geraknya lumayan kenceng ya. Iya, Dia keluarin duit banyak banget sampai berapa ratus juta gitu, 200 sampai 300-an juta gitu, gue lupa. Nah, ini gue juga agak bingung ya kenapa tim-tim yang lain gak ngincer Stephon Diggs. Mungkin karena takut kemarin dia cedera ACL kan. Iya, bahaya. Cedera parah banget. Mungkin pada takut, ntar nih gimana nih dia sembuhnya lama nih atau gimana. Nah ternyata Patriots yang yakin sama dia gitu. Nah kemarin dia di kontraknya 3 tahun $69 juta. Jadi Patriots sih menurut gue move-nya bagus sih buat nge-sign Diggs karena Drake May QB-nya QB mudanya nih emang butuh wide receiver 1 starter WR-nya buat dilemparin karena kemarin Drake May mau lempar ke siapa? Nggak ada. Stephon Diggs, buset. Wah itu. Kalau dia, tapi sekali lagi kalau Stephon Diggs healthy ya, maksudnya 100% sehat. Gitu. Nah makanya kalau misal lu ada yang main NFL Fantasy nih, wow, gue sih menyarankan sih ambil Stephon Diggs di pick awal sih karena kayaknya nih bakal meledak lagi Stephon Diggs kayak zaman dia di Bills. Nah ini dia di Patriots. Satu divisi sama Bills nih ketemu 2 kali lawan mantan QB di Josh Allen. Yang meme-nya yang dia pas kemarin Texans lawan Bills yang matanya tajam atau gini kan. Nah ketemu 2 kali tuh balas dendam. Iya. Tapi kalau tadi lu mention soal NFL Fantasy itu kayak ini ya, kayak main manajer gitu ya? Kayak FPL. Kayak FPL persis. Cuman sebenarnya sih sistemnya mirip ya. Jadi lu menyiapkan pemain-pemain sesuai posisi yang ditentukan di regulasi liga yang lu tempat main kan. Iya. Nah, terus ini lu pasang QB-nya siapa? Pasang running back-nya siapa? Receiver siapa? Tight end-nya siapa? Defense-nya siapa? Nah, nanti lu nonton pas real match-nya sama kayak FPL. Misalnya lu pasang Salah jadi kapten. Nah lu kan nonton nih real match-nya nih dia gol apa enggak nih. Nah di NFL Fantasy juga sama kayak gitu. Jadi tuh main fantasy tuh kayak bikin nonton olahraga tuh jadi makin seru karena gemesnya itu loh. Mainnya di PC apa handphone? Bisa ada di aplikasi ada. NFL Fantasy ada di desktop juga ada. Jadi misalnya nih lu pasang Saquon Barkley di running back. Tahu-tahu dia bikin 2 touchdown kan. Poinnya pasti gede gitu kan. Tahu-tahu next weeknya Saquonnya nggak ngapa-ngapain, pasti kan gemes. Nah jadi itu kayak sensasi nonton NFL dan ya Liga Inggris dan lain-lain yang ada fantasy itu yang bikin makin seru tuh NFL fantasy fantasy itu. Iya karena kalau di bola kan si football manager kan yang bikin orang seru gitu, main tuh ayo main manager itu sama ya namanya NFL fantasy. NFL fantasy pokoknya dia ya sistemnya kayak FPL ya kan FPL. Cuman kalau bedanya kalau FPL itu kalau yang klasik kan dia langsung pilih-pilih pemain sesuai budget. Nah kalau NFL mainnya draft. Anjir seru banget. Nah itu. Seru banget. Jadi kalau misalnya draft nih lu udah ngincer pemain nih. Tapi pas lu masuk draft roomnya, ya gue di pick ke paling terakhir lagi. Gue gak bisa ngincer pemain yang gue pengenin gitu kan. Coba gue lihat NFL Fantasy. Nah cuman biasanya tuh kalau NFL Fantasy tuh dia pakai sistemnya snake order. Jadi di round 1 sampai 12. Tapi di round 2-nya 12 ke 1. Jadi kayak snake gitu. Oh modelnya gitu ya. Nah jadi iya. Nah jadi pas di draft itu aja udah gemes. Gimana pas season ya? Nanti pas season bisa nge-trade pemain sama tim sama manajer lain. Nah itu yang kadang emosi keluar nih karena ada manajer yang culas. Oh gitu. Misalnya nih Saquon Barkley. Misalnya misalnya nih gue mau Saquon Barkley. Misalnya lu main fantasy nih Mal. Lu punya Saquon Barkley. Nah di liga lu ada gua. Gue mau Saquon Barkley lu kan. Iya. Nah gue mau cuman gue isengin gue kasih 2 pemain tapi kurang bagus gitu. Nah tau misalnya lu kayak kegocek terus di accept ya udah gue yang untung. Tapi gitu. Nanti tiba-tiba di manajer di liga kita terus ada yang protes. Lo kok kasih Saquon Barkley buat 2 pemain tapi poinnya dikit ngapain gitu. Jadi ada kayak emosinya juga ada cuman jadi seru itu. Ini kan NFL Fantasy Football ya? Nah itu. Ini teman-teman nih kelihatan gak tuh Den di gambar Den? NFL. Nanti dimasukin aja. Oh bisa ya? Ya pokoknya kelihatan gitu NFL Fantasy Football ya. Itu seru nih ya main ini ya. Cuman kalau NFL Fantasy ini kan dia banyak ini kan banyak kayak website lain yang bikin karena NFL Fantasy ini yang dari NFL-nya jujur selama gue main
kurang stabil. Kadang tuh ada yang mainnya di Yahoo, di ESPN, sama ada aplikasi namanya Sleeper. Cuman itu nggak apa-apa sih, itu alternatif main. Tapi serunya tuh sama aja. Gitu. Jadi ya itu, kalau lu mau nonton NFL dan sekalian serunya main fantasy. Sekalian lu biar tahu lebih kenal nih pemain-pemain NFL kan banyak banget kan. Iya. Nah, biar lu kenal beberapa pemain gitu, main NFL Fantasy. Oh, nanti gue coba main deh ya. Nah, nanti kita invite aja lo buat main. Oh, NFL bisa Fantasy. oh gitu ya. Bisa, gampang. Emang harus di-invite gitu, Dil? Sebenarnya sih nggak ada juga yang main public, cuman kan maksudnya kalau di invite itu biar lu main sama manajer yang lu kenal gitu. Oh, lu teman anak-anak gitu ya. Iya, gitu. Pada main tuh semua yang kemarin pada datang ke sini. Pada main. Gua beberapa ada yang juara tuh. Siapa? Juara di liga, contoh siapa? Joey kemarin juara kalau nggak salah. Oh, Joey juara. Gua kemarin juga juara sih. Kemarin gua juga juara. Kalau bisa juara gitu gimana caranya? Ya, itu ya sebenarnya tuh gini intinya tuh di NFL Fantasy itu trade itu gak pernah bener, gak pernah salah. Yang selalu menentukan itu timing. Jadi misalnya gini, gua yang kayak tadi nih, gua pengen Saquon Barkley lu, gua kasih 2 pemain gue yang mediocre, terus di accept. Tahu-tahu next weeknya Barkley out for season, terus 2 pemain mediocre lu bagus. Nah, timing bisa begitu ya. Bisa begitu, makanya. Bisa. Tukar Patrick Mahomes ditukar gitu. Nah, misalnya Patrick Mahomes. Atau Mahomesnya cedera. Nah, itu makanya dibilang, aduh gue dimalingin nih. Yang nggak dimalingin juga ya mau gimana? Iya. Mahomes cedera. Momentum juga ya. Iya, jadi ya gitu. Menurut gue NFL Fantasy ini salah satu fantasy yang menurut gue ya, itu bisa menentukan mood lu dalam seminggu. karena kalau misalnya tim lu bagus, nah mood lu seminggu enak nih. Kalau timnya kalah, mood lu seminggu udah hancur. Karena lu nanti kalau misalnya lagi aktivitas sehari-hari, kayak misalnya kerja atau bisnis dan lain-lain atau kuliah gitu, pikiran lu bukan yang lu kerjain, pikiran lu fantasy lu. Ini gimana tim pemain gua nih harusnya bagus nih, gimana gua harus ngatur, harus ngerombak tim gua nih gitu, harus gimana trade-nya gitu. Gila ini highlightnya Christian McCaffrey. Wah, kalau Christian McCaffrey sayangnya kemarin dia kan cederanya banyak banget tuh. Iya. Padahal pas musim 2023 gila, poinnya ambiar mulu, gila dia ya. Ambiar mulu. Iya, tapi ini gede banget. Sayang banget nih ya Christian McCaffrey ya. Iya. Itu gambarnya kan. Iya, itu. Buta highlight ya. Jadi gitu ya, kalau misalkan buat yang mau ngikutin NFL boleh tuh main NFL Fantasy Football tuh, tadi kita udah share tuh. Lumayan seru seperti main manajer di sepak bola ya di FPL. Itu dia ya. Tapi memang kalau misalkan ngomongin soal trade dan perpindahan lagi, kira-kira ini kan kita udah nggak ada berita yang bombastis lagi kan? Karena Cooper Cup udah, Commanders juga udah, kita udah lihat beberapa segala macam. Stephon Diggs yang paling agak fenomenal dikit, Wilson dan Stephon Diggs doang. Iya. Karena ternyata Stephon Diggs masuk ke Patriots dari Houston Texans ya. Dari Texans. Udah kemarin sih beberapa kali cuma highlight ya Cam Ward gitu-gitu doang. Iya. Kita nggak tahu kalau Sanders nanti gimana, karena belum ada berita soal Sanders ya. Cuma paling kalau misalkan informasi aja buat kalian, sebenarnya di Fadil tuh buka jasa kan. Dari kemarin kalian pada nanya kan kayak beli jersey di mana gitu. Fadil itu membuka semacam apa, jasa ya? Jasa pembelian lah. Jadi lu PO-in gitu. Iya, jadi pasti kan banyak ya, pasti dong yang nonton NFL udah nonton jagoannya, masa nggak pakai jersinya sih? Itu dia. Pakai jersinya kan pasti buat biar lu lebih ngefans, lebih pride gitu sama yang lu sense of belongingnya ada. Sense of belongingnya gitu. Jadi gue kan suka buka PO. Sebenarnya sih nggak buka PO sesuka gue, atau misalnya buka PO-nya tanggal berapa, gue selalu open. Kalau lo mau ya silakan gitu. Jadi gue selain ngurusin NFL Fans Indo, gue juga punya akun buat PO namanya Zero Fake Store. Oh, Zero Fake Store. Oke, Fake Store. Ya zero fake, jadi nggak ada fake gitu. Ya, ini bener-bener original. Jadi ini 100% original. Jadi emang gue order dari US. Jadi yang misalnya lu PO lewat gue, ya gue order dari US. Ordernya gimana caranya? Jadi dari website gitu. Jadi ya nanti lu bisa hubungin nomor yang di Instagram Zero Fake Store. Nanti ada adminnya.
ntar lu kasih linknya aja nih, linknya apa gitu kan, tak, ntar kan gue hitungin berapa tuh segitu gitu kan. Nah jadi ya lu bisa PO jersey, topi, kaos, bla 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 bla, NFL apapun bisa. Mau helm pun pernah lo ada kita helm? ada yang mesen helm. Ada yang mesen helm sumpah. Helm 2 berapa kali. ya? Kalau rupiah ya? Wah, Berarti berapa rupiah? Mahal. 10 juta ada 10 juta. Enggak sampai kan? Enggak. Kalau helm yang buat pajangan tuh 4. Itu udah 4 apa 5 tuh. Gue pernah. Itu udah include sama pajak. Oh cerita helm 4 juta masih masuk akal kalau lu ini banget sih ngefans gila-gilaan sih. Iya, apalagi helmnya siapa? Helmnya tim mana? Dulu gue pernah dapat PO helm Raiders. Oh Raiders pernah. Tapi kita nggak bisa pungkiri sih fansnya Raiders tuh banyak loh. Iya, tapi gue bawa helm ya, kalau misalnya ada gue bisa kasih lihat tuh nih helmnya nih. Oh iya, gue juga pengen megang. Iya, ya teman buat pajangan doang, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Coba lihat jersey yang lu bawa tuh, kita lihat ya. Nah, jadi gini, ini jersinya. Nih, taruh situ. Nah, jadi ini contoh jersey. Gua ambil satu. Nah, iya. Nah, jadi ini contohnya nih. Nah, tuh. Gila. Nah, tuh. Nah, itu tuh yang dipegang sama Kemal tuh jersey Eagles yang juara Super Bowl, tapi versi kayak jadi Nike kayak bikin ala fashionnya gitu loh. Oke. Nah, jadi ini. Nah, kalau ini jersey punya gua. Steelers. Nah, ya kan gua kan pernah pakai ini kan di podcast kan. Ya. Nah, jadi nih gue sekalian ngasih tahu perbedaan tipe-tipe jersey ya. Nah, jadi tuh yang dipegang Kemal sama gua, ini nih, sorry gua deketin ya. Nah, ini nih jersey NFL kalau bahasa sini ya, Kamsi sini ya, ini sablon. Sablon. Jadi tuh kalau di Nike-nya tuh namanya Nike Game. Nike Game nama tipenya. Nah, jadi kalau lu bisa lihat nih. Ini kan nomornya di sablon tuh, ya kan? Tuh, di sablon. Nah, ini logo NFL-nya nih tuh. Ini kan cakep banget tuh, logo NFL-nya ya. itu mah bordiran kan? Sebenarnya sih bukan bordiran sih, ini kayak karet gitu sih. Oke. Kayak karet. Nih, kalau bisa difokusin. Belum ya? Oke. Susah ya, kalau udah jauh deh. Nah, mungkin nanti bisa kasih fotonya kali ya. Iya. Nah, ini logo NFL-nya tuh karet. Tapi berasa di jari. Tapi ini kalau yang Eagles yang gue pegang made in Indonesia nih. Nah, itu dia makanya suka ngeselin juga ini. Iya, itu. Made in Indonesia. Kalau bisa kelihatan aja sih, kalau nggak kelihatan ya udah. Itu hitam sih gak. Lu zoom in aja Den, made in Indonesia tuh Den. Ini. Nah, itu Kelihatan made in tuh ya. Indonesia kan makanya suka ngeselin ya. Nggak, tapi emang brand luar tuh gue berapa kali beli jersey ori gitu ya. Iya. Entah tim bola apa basket, made in Indonesia. Itu dia. Ya, berarti bisa kita ambil di Tangerang ini. Itu dia makanya. Oh, nah, gitu. terus yang Nike Game itu, nah jadi gini disclaimer, ada beberapa tim yang logo timnya Ya. dibordir kayak ini contoh tuh, ini kan dibordir, ya kan, ini kan dibordir. Iya. Yang dipegang Kemo tuh ada logo Eaglesnya nggak ya? Gue lupa deh. Nggak ada. Dia cuma nggak ada ya? logo Super Bowl aja. Nah, logo tulisan Eaglesnya tuh juga di sablon. Nah, Anjir, tapi cakep banget sih. nah, Eagles sih. sama satu lagi nih mungkin bisa lo kasih lihat Mal, patch Super Bowl-nya tuh. Oke. Nah ada ya. Ya, patch Super Bowl yang di depan tuh. Ya ini ya. Nah, itu tuh, itu nggak dijahit, itu dipres. Oh, Jadi sekarang gini loh, Nike ini menurut gua ngeselin ya, karena mereka ini kalau bikin patch kayak gitu tuh, patch yang khusus, Ya. itu dipres nggak dijahit. Gue Gue juga nggak tahu kenapa ya. Nah, emang kenapa kalau di press gini dong bisa lepas? sebenarnya sih nggak lepas juga sih, cuman maksudnya gini, lu bayar dengan harga segitu, masa patchnya di ini sih, patchnya di press sih bukan di bordir. Gitu. Iya. Nah, ini Ini jersey-nya on field Rams. team apa kalau on field team maksudnya? Nggak, ini on field ini doang apa kayak maksudnya kayak jersey-nya yang kayak di pemain, desainnya tuh desain yang kayak pemain pakai. Nah, itu jersey-nya Rams. Hackers ya. Iya, nah. Goblok. Kalau yang bikin spesial jersey itu nih jersey Rams, kalau boleh gue pinjem. Iya, siap. Kalau jersey ini kan juga di sablon nih jersey-nya nih. Iya. Ya kan, di sablon jersey-nya. Yang bikin spesial jersey Rams itu dia nomornya itu desainnya kayak ada garis-garis gitu loh. Kayak ada garis-garis nih tuh.
Nah, mungkin kalau nih di bagian belakang tuh. Itu ada kenapa, garis. Itu kenapa tuh? Karena ini mungkin sesuai sama logonya Rams nih. Logonya Rams nih, ini kan ada tuh di belakang tuh. Iya. Nah, ini nih logonya Rams. Iya. Nah, kalau ini kan logo Rams, kepala Ramsnya nih. Iya. Nah, itu mungkin karena ada garis-garis yang kayak gini nih. Garis-garis yang kayak gini. Iya. Nah, itu tuh jadi masuk ke nomornya. Nah, ini juga karena jersinya sablon. Sama kayak jersey Steelers, cuman bedanya. Nah, bedanya ini nih di tulisan Los Angeles Rams-nya itu. Ini di sablon. Oh, itu di sablon. Di press, gak di bordir. Karena menurut gue kalau di bordir juga kurang bagus sih. Ya bagusan gitu sih. Bagusan diginiin aja. Tapi kalau yang gue pegang ini, yang Giants ini kenapa ini? Ini bukan, ini mah udah kayak jersey timnas doang nih. Nah, ini jadi gini. Mungkin Nike nyadar kali ya karena jersinya harganya pada naik. Iya. Nah, ini nih Malik Neighbors yang tadi gue bilang yang WR-nya Giants yang jago nih yang bakal terima lemparannya Russell Wilson. Mungkin Nike sadar kali ya karena jersinya pada naik, dia bikin opsi lain. Nah, boleh pinjam. Iya. Nah, jadi ini ada opsi yang lebih murah. Oh, itu lebih murah. Cuman namanya Nike Legend, gue juga bingung kenapa namanya Nike Tapi ada Legend. tulisan PA, NFL PA bukan Player Association. Jadi kayak bukan PE, Player Edition. Bukan. NFL PA itu ibaratnya kayak serikat buruh. Nya NFL. Nah, sama kayak NBA kan juga NBA PA kan ada ya? Iya. Nah, dan liga-liga lain. Iya. Nah, ini Giants. Nah, ini jersinya yang tadi gue bilang lebih murah, kenapa? Karena ini langsung di print. Iya. Di bahan tuh. Langsung ke print di bahan, jadi nggak berasa sama sekali kayak yang sablon. Oh. Nah, tuh. Nah, itu ini nomor sampingnya juga di print tuh. Iya. Oh. Itu ya. Ini juga namanya tuh di belakangnya juga di print. Murah tuh dalam kisaran harga berapa? Murah itu. Ini sih ya murahnya 500.000. Oh, enggak. Enggak. $100. $100 berarti Makanya, 1.700.000. Ya sekarang kalau dolar udah masuk 17.000. Ya 1.700.000. Ya emang makanya ini naikin nih. Aduh. Tolonglah rupiah ya. Iya nih ya. Jangan melemah terus. Iya itu dia. Makanya biar lebih terjangkau gitu beli jersey NFL Iya, gitu. berarti kalau yang tadi kayak Rams sama Eagles tadi? Nah, kalau 2 juta dong. Nah, kalau Rams itu kan karena jersinya clearance karena pemainnya nggak ada, itu biasanya lebih murah, bisa $50, $40. Oh, lebih murah karena pemainnya udah nggak ada ya. Nah, yang Eagles boleh diambil tolong. Iya. Nah, nah, yang ini karena jersinya sablon plus patch, harga normalnya itu $130. Karena nambah patch doang, jadi $150. Gila, siapakah yang beli itu saudara-saudara? Nah, itu dia. Makanya gue juga pas dapat PO ini kayak, wow, mantep sih. Karena ini emang, wah ini beneran ya, ini pas merchandise Eagles juara Super Bowl 59 kemarin, itu abisnya cepet banget. Gue aja sampai nggak ada beberapa jersey yang nggak dapet. Oh. Ada, iya. Jadi gue refresh terus abis, tiba-tiba ada, langsung gue order. Untung dapet ya. Untung dapet. Tapi walaupun size-nya kayaknya bukan size orangnya ya. M soalnya kecil tuh. Nah mungkin orangnya M gitu. Mungkin. Oh dia karena dia memang udah pesen M ya. Iya, gitu. nah gue udah pasang reminder kan. Oke. Nah reminder biar kalau saya ada nanti masuk ke email gue. Nah ternyata ada, langsung gue orderin. Oh. Gitu. Nyampe berapa hari tuh biasa Dil? Tergantung sih ya. Kalau gue misalkan bayar besok, nyampenya berapa? Seminggu, 2 minggu? Oh nggak mungkin kayak gitu karena emang nih di Amerikanya sendiri emang pengiriman itu nggak kayak di Indo. Kalau Indo kan lu misalnya order ya sehari 2 hari nyampe kan. Kalau di Amerika tuh bisa seminggu 2 minggu dari lu order karena emang proses dari lu order masuk, dari mereka terima order kita, terus ngambil dari gudang, dikirim dan lama banget. Ya lama sih, tapi tetap nyampe kan. Tetap nyampe dong. Iya. Kalau gue sih pengalaman gue sejauh ini nggak pernah ada yang nyangkut. Nggak pernah sih, untungnya alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe terus ya. Nyampe terus dan ya paling lama sih ya sekitaran 2 bulan lah. Oke. Karena juga ya kan tergantung dari pengiriman di sana kan. Kalau misal gue kirimnya lagi hari Natal atau lagi Black Friday kan itu chaos banget kan. Pengiriman bisa
bisa lebih lama. Terus gitu. lu ada berarti kalau misalkan orang mau beli yang buat yang nonton misalkan mau beli misalkan harganya tadi $100, lu lebihin berarti dikit buat ongkos lu gitu. Enggak. Ya lebih dikit ada lah, cuman kan maksudnya gue udah ngitung semuanya udah termasuk sama pajak, sama ongkirnya gitu. Jadi yang gue kasih harganya udah all in. All in gitu. sama harga lu juga dalam tanda kutip ya. Iya. Ngebantuin ya. Pokoknya kalau udah info-info harga bisa langsung kontak ke adminnya aja. Iya berarti tadi Zero Fake Store ya karena kalau kata Fadil tadi bener kalau kalian mau nonton NFL kan tadi kita udah kasih step by stepnya nih. Main NFL Fantasy itu termasuk terus habis itu mungkin sembari nonton podcast ini supaya sedikit dapat pencerahan ya kan. Iya. Plus tadi beli kalau mau nonton langsung jangan pakai yang KW lah gitu. Iya, cuman gini kita di NFL Fans Indonesia ini kita nggak melarang ya. Iya. Kita nggak pernah melarang orang pakai KW, nggak pernah. Iya. Tapi kita menganjurkan. Buset. Jadi bukan mewajibkan ya. Iya. Cuman menganjurkan, cuman kayak ibaratnya mubah. Iya, cuma ya ibaratnya ya kita kasih rekomendasiin lu pakai jersey ori lah gitu. Iya. Cuman kalau memang nggak sesuai budget lo dan lo bisanya beli KW ya nggak apa-apa, gitu mah nggak masalah. Dan nggak dicengin juga Nggak nih jersey lu KW. Enggak lah, nggak gitu. Kalau gitu mah Iya. kayak terlalu childish juga sih. Jadi Iya. kayak kita menerima banget sih ya lu misalnya nih kita nanti ada acara nobar atau apa tapi lu datang pakai jersey yang nggak original nggak apa-apa, nggak masalah. Dan jersinya pun yang bisa beli di lo pun terserah ya, maksudnya jersey tim apapun bisa kan? Terserah. Kalau mau pesen di lo, misalkan dia bilang tadi kan bilang bang gue pakai yang KW capek nih bang, gue mau pesen jersey. Kebetulan tim gue Jaguars bang. Nah iya boleh banget. Tetap pasti bisa ya. Lo mau pesen tim paling payah kayak Titans atau kayak ini Giants nih. Iya. Tetap gitu. Aja pesen aja bisa. Aman gas, 32 tim NFL siap. Malah tim-tim yang kayak historik gitu kayak Houston Oilers atau ada. Iya kan biasa mungkin yang pakai KW ini karena timnya nggak ada, sulit nih nyari jersinya. Mungkin sih atau enggak atau enggak sih kalau gue kalau pendapat gue mungkin karena budgetnya nggak dapet gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi ya kita di NFL Fans Indonesia nggak pernah melarang lu. Kalau kaosnya doang lu ini nggak? Kaos yang Nike doang itu kaos biasa yang kayak gue pakai waktu Rams kemarin kan cuma kaos doang tuh. Bisa pesen juga ya? Bisa. Apapun berarti bisa ya? Mau jersey, kaos, topi, bahkan ini mungkin pasti banyak yang nggak tahu ya, hampir semua yang nggak tahu yang nonton ya. Nike ini collab sama NFL buat yang Nike Pegasus. Oh, oke. Bikin colorway NFL, wah itu keren banget sih. Lu cek dah. Tampilin deh nanti deh. Ntar gue pas offer gue. Ada sekarang tuh Nike Pegasus ke berapa ya? 41 42 ya gue lupa deh. Ada Nike Pegasus X NFL, wah itu. Lu kalau misalnya runners nih ya, kan sekarang lagi demam lari kan. Iya. Wah, lu kalau pakai Nike Pegasus tapi pakai colorway NFL beda banget sih. Oh iya, soalnya belum ada nih, belum keluar gua. Di sini gak ada yang pakai. Bisa pesan ke lu ya berarti bisa. ya? Sepatu bisa, even yang tadi gue bilang even helm pun bisa. Ini NFL edition coba gitu. Nike Pegasus NFL gitu deh. Nggak ada, dia ini doang kayak warnanya hijau gitu-gitu tuh. Nah, iya gitu. Oh iya, ini hijau, merah, coklat. Gue kan ngikutin timnya, warna timnya. Oh ini yang maksud lo. Iya nanti bisa deh, nanti ditampilin nama Raden nih. Iya. Jadi ini pun bisa pesan ke lo ya? Bisa. Wah anjir, Nike X Green Bay Packers, warnanya warna Green Bay Packers. Itu. Ada yang brown nih, itu cakep juga sih. Ini nggak ada yang punya nih di Indonesia nih. Gak ada yang punya. Buat kalian tuh boleh tuh pesen tuh ya. Cakep. Nah, boleh. Gue mau ngasih tahu ada satu lagi jersey nih. Iya. Yang gue juga sempet komplain banget nih. Yang mana? Yang ini nih. Yang hijau tua. Steelers. Nah iya. Nah jadi gini. Thank you. Ya. Jadi dulu tuh Nike bikin jersey bordir. Oke. Kan ya gue paham lah pasti di mungkin banyak yang lu pengennya jersey bordir kan. Nah ini jersey bordir kayak gini nih tuh. Oh. Nih bordir tuh. Ini kan nomornya tuh bordir tuh kan. Tuh sorry nggak kelihatan ya. Nih. Nah. Nih mungkin bisa di zoom in. Nah ini kan nomornya bordir tuh. Iya. Mungkin gue balikin kali ya. Tuh. Ini kan bordir. Tuh ya kan. Bordir. Gue balikin aja kali ya jersey-nya. Coba. Ini kalau dari dalam kan kelihatan tuh bordir tuh. Jahitannya kan bordir. Iya. Tuh. Nih bordir.
ya kan, bordir. Bordir. Nah, nih Nike nih ngeselinnya udah nggak bikin bordir. Oh. Gue kesel banget sumpah. Kenapa sih? Gue nggak tahu. Nike ini emang ya namanya juga perusahaan sana ya. Iya, Lama-lama juga tetap dibeli maruk. orang. Nah, iya. jadi nih sekarang jersey NFL itu yang dari Nike ada 4 tipe. Yang tadi nih yang langsung ke print sama bahan. Ini yang paling murah. Nah, yang sablon ini yang sablonnya ada nih. Jadi tuh ibaratnya nih yang tadi ke print sama ban itu yang paling rendah. Iya, paling rendahnya. Paling rendah. Ini yang kelas ini ibaratnya yang kelas menengahnya. Iya. Nah, yang kelas paling atasnya nih ada yang baru. Yang jahitannya tuh mirip-mirip sama yang pemain NFL pakai sekarang. Iya. Cuman nomornya di sablon. Oh. Dan itu harganya kalau nggak salah $170. Buset. Iya, makanya nih Nike ya bro, Nike emang. Iya. Makanya gue kan udah ngikutin NFL udah lama, berarti kan gue juga ngikutin jersey-jerseynya kan. Gue masih inget banget yang jersey ini masih harga $100. Oh, sekarang udah naik. 130, kayak buset. Dah terus juga jersey yang bordir pas itu masih harga $130 kan, jadi 170 dan nggak bordir. Iya. Nah, dan ya jersey-jersey yang lain, kan ada jersey yang spesial kayak jersey yang buat merayakan salute to service yang buat tribut ke soldier-soldiernya USA gitu kan. Sama yang jadi tuh di NFL tuh biasanya ada dua event yang buat ini apa merayakan event khusus kayak salute to service sama breast cancer awareness. Ya, gue punya tuh yang breast cancer, ada yang tapi yang Giants. Gue lupa tapi simpan di mana. Ada patch-nya. Ada patch-nya kan? Iya, ada patch-nya. Iya. Itu jadi kadang Nike bikin yang spesial kayak edisi kayak gitu. Nah, jadi ya lama kelamaan ya emang harganya ya namanya juga inflasi dan lain-lain. Jadi lama-lama juga. Ntar gue pakai deh. Ntar gue cari. Gue dari kemarin nyari tuh yang ada yang patch-nya itu, ntar gue pakai deh episode selanjutnya. Sama boleh tolong Mal yang mana nih? Packers. Nah, jadi nggak cuman jersey dewasa, jersey anak-anak juga bisa nih tuh. Oh, itu jersey anak-anak ya? Kecil tuh. Oh iya, harga. Nah, kalau harga anak-anak lebih murah. Ini gue cuman ini kan jersey Rodgers. Nah, jersey Rodgers kan. Ini ya karena Rodgers udah nggak di Packers, jadi harga clearance. Oh iya, jadi gini. Turun. Nah, jadi gini. Budget gua kan nggak tahu budget lu berapa ya. Cuman kalau tips dari gua nih ya. Iya. Buat lu yang limited budget, tapi pengen banget jersey NFL ori, beli jersey yang clearance. Yang pemainnya udah nggak ada. Pemainnya nggak ada karena tuh clearance kadang suka murah banget, tapi yang nggak enaknya kalau clearance itu ukurannya bolong. Ya nggak punya semua size ya. Nah itu. Yang tersisa doang. Iya. Tapi murahnya mau murah banget. Wah murah banget. Gitu. Jadi ya kalau misalnya nih lu yang nonton udah punya punya anak, terus lu mau beliin anak lu jersey NFL nih, jersey youth. Mana ada tulisan youth-nya nggak? Oh nggak ada. Tapi ini youth. Nah ini kalau youth itu ada tulisan XL, ada umurnya 18 sampai 20 gitu. Oh ada tulisannya ya. Iya. Soalnya kalau ini apa namanya buat kalian misalkan punya anak, beliin kalau bisa jersey kayak Aaron Rodgers, karena Aaron Rodgers kan secara track record lifestyle-nya sama prestasi ini bagus. Iya, jadi kayak jangan Odell Beckham, jangan nanti ngikut partinya lu ikutin. Iya, jangan lah. Jangan kalau punya anak Rodgers. Nah, iya maksudnya ya kalau misalnya lu mau jersey yang pemainnya udah lama gitu nih, contohnya kayak Rodgers. Itu bisa, atau enggak yang Peyton Manning. Nah iya tuh legend tuh bisa. Cam Newton juga masih bisa. Kan itu bisa. Iya. Apalagi kalau misalnya ada jersey youth-nya Brady. Iya, pasti kan yang paling banyak Brady lah, supaya kehebatan Brady nular ke anak kayak gitu kan. Iya gitu. Itu pasti bisa dipesen tuh ya. Brady pun kayak gitu-gitu. Pokoknya selama ada di websitenya NFL Shop itu bisa. Bisa. Nah, jadi itu
Jangan lupa tuh di follow Zero Fake apa tadi ID? Zero Fake Store. Zero Fake Store. Karena dari kemarin buat yang nanya itu udah langsung nanti Fadil bantuin apapun jersey semua pun ada pokoknya semua ya. Bahkan kalau misalkan kalian mau pakai buat lebaran, itu udah gak keburu. Susah. Ya tuh nongkrong, keren banget nih di kampung halaman pakai jersey NFL gitu kan, keren banget. Apalagi nih kalau gue akuin ya, gue nggak tahu kenapa ya. Setiap gue pergi kemanapun ya, ini fashion NFL ini lagi kenceng loh. Iya. Contoh nih ya, gue jalan, gue kira nih jersey Patriots, cuman kok desainnya beda ya. Ternyata ada brand-brand lokal yang bikin knock off. Jadi ngambil desainnya NFL. Nggak, Pull&Bear ya kan, tapi kan Pull&Bear kan resmi. Tapi ini brand lokal, tapi ngambil desainnya jersey NFL. Dan menurut gue itu bagus, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terinspirasi namanya. Terinspirasi karena ya emang jersey NFL buat pergi bagus kok. Iya. Jadi ya apa ya contoh brandnya? Gue lupa sih ada, pokoknya ada banyak sih sekarang, banyak banget jersey brand-brand lokal nge-knock off gitu kan, biasanya knock off ya. Knock off desain jersey NFL. Dan ya pas gue liat kayak bagus ya, bagus juga. Jadi ya memang itu local pride. Ya itu cuman emang ya menurut gue memang sudah saatnya fashion NFL sih. Iya, kan dulu biasanya tuh orang baseball atau apa. Iya. Udah mulai arah NFL. Iya, sekarang kan yang gue juga nyadar kalau olahraga gitu yang lagi rame nih fashion F1 nih. F1 lagi kenceng tau. Gue ngeliat ya gini mungkin ya. Cuman F1 ini lagi kenceng nih fashionnya. Dikit-dikit gue lihat ada yang pakai kaosnya Mercedes, Ferrari, Red Bull. Cuman yang Leclerc. Iya, cuman ya nggak apa-apa sih, bagus. Cuman tapi ya fashion NFL ya nggak kalah bagusnya juga. Ya boleh lah buat ya ini kalau misalkan kalian pengen trennya beda. Nah itu. Ingat tuh ya. Tapi gue ada note juga nih, kalau misalnya lu mau beli jersey NFL ori, ini sizingnya nih sizing Amerika. Iya. Jadi kalau misalnya nih, contoh kayak gue kan size Asianya size L. Iya. Nah lu harus masuk ke jersey NFL harus turun satu size. Oh ya, karena L-nya gede banget. L-nya gede banget. Jadi memang karena ikutin Amerika. Iya, karena gue aja pakai jersey NFL size M. Dan itu pas. Iya, gue juga brown ya kan? M gue pas kemarin sebelumnya mau beli L, buset gombrong banget. Terlalu gombrong. Iya, karena ini cuttingan US jadi ya lebih gede gitu. Jadi ya pas lu order di NFL Shop kan ada size guide-nya ya. Itu ikutin aja. Ikutin aja. Iya. Oke, jadi buat kalian ini yang lagi persiapan mudik ya, persebari nonton ini ya kan, mungkin udah di kampung halaman juga. Siapa tahu persiapan buat musim 2025. Oh iya. Ya kan? Atau misalnya nih tim yang draft pick-nya di atas nih habis draft rookie misalnya, atau enggak lu ini fans Giants. Iya. Ngedraft Shedeur Sanders. Bisa langsung nanti beli jersey-nya Shedeur Sanders nanti kalau ada. Iya, persiapan 2025 nanti masih panjang nih. Udah jersey seasonnya, jadi kalau misalkan kalian mau beli jersey bisa banget. Oh iya, bisa langsung aja ke Instagramnya Zero Fake Store. Ya. Jangan lupa di follow tuh teman-teman. Dan kita libur 1 minggu nih berarti Dil ya. Iya. Karena ya saya mudik dulu. Iya sama. Saya mudik dulu teman-teman. Jadi podcast NFL nanti balik 2 minggu lagi ya. Kita akan ada tamu lagi. Hari ini gak ada tamu dulu. Karena juga tamu-tamu pada libur semua. Udah pada libur. Nanti kita balik lagi podcast NFL karena udah masuk April dan udah mendekati draft. Nah kita bakal bahas rookie-rookie yang bakal di draft nanti, dicapai rookie yang bagus, siapa ya rookie yang tiba-tiba jadi sleeper yang orang pada nggak tahu ternyata ini sebenarnya bagus loh gitu. Iya, jadi kita bahas rookie itu dan episode selanjutnya ya. Apakah beberapa tim harus ngambil rookie ini atau dan lain-lain draft sih. Nanti kita bahas next episode tuh buat kalian yang memantau-mantau, kita akan bahas rookie sama prospek-prospek NFL gitu-gitu. Kita akan bahas sama nanti episode selanjutnya lagi juga kita bahas yang udah masuk ke sophomore. Jadi siapa yang kira-kira bersinar di tahun kedua, yang di tahun ke-1 udah bersinar, tahun kedua siapa. Jadi sekali lagi minal aidin wal faizin buat teman-teman NFL, pencinta NFL di Indonesia. Gua sama Fadil libur dulu seminggu, kita ketemu 2 minggu lagi. Iya, betul. Ya,
Oke, thank you udah nonton episode kali ini. Sekali lagi selamat mudik, selamat lebaran, minal aidin wal faizin. Ya,